Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Febrianti dengan NIM D0218026 kelas Informatika C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil review dari jurnal saya yang berjudul Pengujian White Box pada Sistem Informasi Monitoring Skripsi Program Studi Informatika. Nah, di sini penulis jurnalnya yaitu Roni Subagia, Ronggo Alit, dan Fawaz Ali Akbar. Jurnal ini dipublikasikan oleh Jurnal Informatika dan Sistem Informasi JIFOSI, Vol 01 nomor 2 Juli 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang pertama saya ingin jelaskan yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan yaitu testing atau pengujian perangkat lunak adalah bagian dari Software Development Life Cycle atau SDLC yang digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan dari kebutuhan secara fungsional ataupun non-fungsional. Meskipun semua kesalahan tidak dapat diidentifikasi, namun setidaknya dapat meminimalisir terjadinya banyak kesalahan dalam seluruh fungsi yang ada pada sistem penguji perangkat lunak. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni white box dan black box, di mana fungsional yang dibuat berdasarkan spesifikasi dari klien dan penguji dalam black box tidak memiliki akses ke dalam kode program tersebut. Sedangkan white box testing bisa disebut juga sebagai pengujian kotak kaca ataupun pengujian struktural, di mana pengujian yang dikembangkan berdasarkan pada kode program. Penguji dalam white box testing memiliki pengetahuan tentang kode dan penulisan kasus uji dengan parameter yang sesuai. Yang selanjutnya, Sistem Informasi Monitoring Skripsi, Program Studi Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur merupakan suatu sistem pengawasan terhadap mahasiswa universitas tersebut, khususnya program studi informatika, yang dimana dengan adanya aplikasi yang diharapkan ini, sistem pengawasan skripsi mahasiswa program sebelumnya masih manual bisa menjadi paperless dan digital, serta semakin efisien dan menghemat waktu yang ada maupun efektif dalam pelaksanaannya. Dari penjelasannya, aplikasi ataupun sistem ini juga tentang pengujian aplikasi perangkat lunak, mengetahui apakah ada kesalahan atau tidaknya pada aplikasi yang dibuat, dan pengujian black box yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta belum pernah diuji dengan pengujian white box. Yang selanjutnya, metode. Nah, ada beberapa tahapan dalam proses penelitian ini, yaitu langkah-langkah penelitian yang terdiri dari analisis data, proses pengerjaan, dan prosedur cara kerja sistem, kemudian skenario pengujian sistem itu sendiri. Nah, analisis data. Data digunakan dalam penelitian ini adalah file berekstensi .php yang letaknya terdapat pada folder htdoc, skripsi, application, lalu ke controller, dan di dalamnya terdapat nama-nama file ekstensi .php yang akan dilakukan untuk pengujian. Nah, untuk pengujian berdasarkan teknik dan metode yang diambil, maka diambil di dalam kode program di dalam setiap file berekstensi .php yang memiliki kelas bernama function di dalamnya. Nah, yang selanjutnya adalah proses pengerjaan. Langkah-langkah proses pengerjaan ini akan dijelaskan bagaimana melakukan pengujian setelah dilakukan analisis data berupa file berekstensi .php yang terdapat dalam folder controller. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan pertama-tama kita harus bagaimana. Pertama-tama kita harus melakukan seperti apa. Di sini caranya yang saya lihat seperti kita membuat akun
ataupun mendaftarkan akun. Kita mulai buat folder dan seperti yang digambar. Nah, selanjutnya cara kerja sistem itu sendiri. Cara kerja dari sistem ini yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengujian didapatkan dengan panduan dari si pembuat program aplikasi tersebut secara langsung. Dan selanjutnya adalah pengujian sistem. Dalam skenario pengujian sistem ini akan dilakukan sesuai dengan hasil jalur independen yang didapatkan dari Silomatic Complexity dengan format tabel yang terdiri dari nama skenario, kegiatan, hasil yang diharapkan, hasil, dan keterangan. Nah, ini ada juga tabel yang berisikan apa yang tadi saya bacakan di atas teksnya. Nah, ini adalah tabelnya ya. Nah, ini adalah penjelasannya dari kolom nomor. Kolom nomor ini untuk penomoran secara urut terhadap pengujian yang dilakukan dalam skenario pengujian sistem itu sendiri. Pada kolom skenario atau nama skenario adalah kolom untuk nama dari skenario pengujian sistem. Yang C yaitu kolom kegiatan adalah kolom yang digunakan untuk menjelaskan apa yang dilakukan penguji dalam melakukan pengujian dari fungsi yang ada di dalam controller dengan fitur yang ada pada aplikasi yang saling berkaitan. Yang selanjutnya yaitu kolom hasil yang diharapkan adalah kolom yang berisi tentang hasil yang seharusnya diperoleh atau output yang harusnya diperoleh. Nah, kolom hasil adalah kolom yang berisi hasil yang didapatkan dari sistem setelah melakukan kolom kegiatan. Lalu kolom keterangan adalah kolom yang hanya diisi dengan kata valid dan invalid, yang dimana valid adalah sesuai dan invalid adalah tidak sesuai. Nah, ini adalah hasil. Hasil ini menunjukkan bagaimana hasil dari perancangan sistem ini. Mulai dari kita buka menu reset, lalu kita ke input email, kode password, konfirmasi password, lalu sistemnya akan menuju ke sistem validasi password dan konfirmasi password, lalu ke apakah validasi salah atau tidak. Kalau tidak, berarti dia akan menuju ke perintah sistem membuat enkripsi password. Nah, lalu sistem memanggil fungsi update password, lalu muncul pesan berhasil reset password. Lalu sistem membuat kode acak, lalu sistem memanggil fungsi update kode, lalu kembali ke menu masuk. Lalu selesai. Nah, jika ya, apakah validasi salah atau tidaknya? Jika ya, maka akan muncul perintah sistem mengambil pesan error dan menyimpannya data dalam bentuk variabel password. Muncul pesan gagal reset password, lalu kembali ke menu reset password seperti pada tampilan awal. Lalu ini adalah nilai CC, di mana nilai ini atau tabel ini menunjukkan reset ini memiliki tingkat resiko yang rendah dengan tingkat prosedur yang sederhana karena memiliki jalur independen berjumlah 2. Nah, di sini ada nilai CC 1 sampai 4 tipe prosedur sederhana, yaitu tingkat resikonya rendah, dan 5 sampai 10 prosedur yang terstruktur dengan baik dan stabil rendah. 11 sampai 20 prosedur yang lebih kompleks menengah. 21 sampai 50 prosedur yang kompleks dan kritis tinggi. Lalu 50 rentan kesalahan sangat mengganggu, prosedur tidak dapat diuji, dan tingkat resikonya sangat tinggi. Nah, di sini tadi tabel ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti yang ada pada metode itu.
yaitu nama skenario, kegiatan, hasil yang diharapkan, hasil keterangan. Nah, seperti ini dia contoh atau tampilannya. Tampilan seperti tabel berikut ini ya. Yang dibuat berdasarkan dari jalur independen yang telah dibuat oleh dan didapatkan hasil valid untuk dua pengujian yang dilakukan sehingga tidak ditemukan kesalahan ataupun error. Nah, kesimpulan, saya dapat mengambil atau mengumpulkan kesimpulan yang telah saya review jurnal, yaitu setelah melakukan penelitian pengujian white box pada sistem informasi monitoring skripsi program studi informatika UPN VJT didapatkan yaitu white box adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program yang ada pada salah satu program tersebut, dan dapat diambil kesimpulan agar setiap perangkat lunak ataupun sistem yang akan kita gunakan diuji terlebih dahulu agar mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Sekian. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.